not much, just go ahead. There's nothing to hide. I'm so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang pekerjaan lapangan. Pertama-tama kami akan memperkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama ada Fitri Hardian selaku ketua dan penilai, Isyana Hikmah Lestari selaku moderator, ada Sigit Prasetyo selaku sekretaris. Pengertian pekerjaan lapangan. Pekerjaan lapangan merupakan proses untuk mendapatkan keyakinan secara sistematis dengan mengumpulkan bahan bukti secara objektif mengenai operasi entitas, mengevaluasinya, dan melihat apakah operasi tersebut memenuhi standar yang dapat diterima dan mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, dan menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Tujuan pekerjaan lapangan. Tujuan pekerjaan lapangan ini adalah untuk membantu pemberian keyakinan dengan melaksanakan prosedur-prosedur audit yang ada di program audit sesuai tujuan audit yang ingin dicapai. Standar pekerjaan audit. Standar umum, standar pekerjaan lapangan, standar pelaporan, dan standar EEI atau Institute of International Auditor. Standar pekerjaan lapangan bagi internal audit bank. Mengenai standar pekerjaan lapangan, perlu dijelaskan lebih rinci atas hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, penilaian terhadap struktur pengendalian intern. Yang kedua, pengujian terhadap saldo. Yang ketiga, pengujian terhadap transaksi. Yang keempat, dokumentasi temuan audit, working paper serta bukti audit. Yang kelima, penyusunan laporan audit. Yang keenam, monitoring atau pemantauan terhadap tindak lanjut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Sigit Prasetyo. Saya Sigit Prasetyo akan melanjutkan presentasi dari Isyana. Kelengkapan kata kerja. Aspek kelengkapan kata kerja meliputi pertama ada aspek akurasi dan kelengkapan, yang kedua format pembuatan, yang ketiga penyajian informasi yang dibutuhkan, yang keempat memastikan standar telah dijalankan. Indikator kelengkapan kertas kerja. Untuk yang pertama, kertas kerja harus akurat dan lengkap. Yang kedua, setiap bagian dari kertas kerja. Yang ketiga, kertas kerja harus kompeten, relevan, dan berguna untuk menyediakan dasar temuan audit dan rekomendasi. Untuk yang keempat, kertas kerja harus membuktikan bahwa standar telah diikuti. Untuk perencanaan kertas kerja, menentukan indeks yang digunakan dalam kertas kerja. Dalam menentukan indeks, auditor dapat menentukan indeks sesuai keinginan auditor maupun standar yang telah ditentukan oleh instansi auditor. Untuk yang kedua, membuat kertas kerja sesuai dengan indeks yang telah ditentukan. Setiap kertas kerja didesain agar sesuai dan dapat mendokumentasikan setiap catatan atau hasil analisis, sekaligus memberikan informasi yang mudah dipahami oleh pembacanya. Arsip dan kepemilikan kertas kerja. Yang pertama, proses audit selesai dilakukan, auditor dapat menyimpan atau memusnahkan kertas kerja audit. Yang kedua, kertas kerja atau dokumen permanen yang disimpan auditor dapat dimiliki oleh SKAI atau manajemen organisasi.
Yang ketiga, kerahasiaan kertas kerja dan pihak-pihak yang dapat mengaksesnya perlu ditetapkan dalam Saya piagam akan melanjutkan presentasi dari teman saya tentang pekerjaan lapangan. Contoh studi kasus, hasil pengamatan saat tinjau lapangan ke bagian gudang. Auditor menemukan bahwa kondisi gudang bahan kimia sebuah pabrik hanya memiliki satu pintu masuk, sebuah jendela berteralis, dan lubang ventilasi. Tidak ada alat keselamatan seperti masker, pemadam kebakaran, dan obat-obatan. Auditor menemukan sepasang sarung tangan yang masih baru. Penataan bahan kimia juga bercampur antara kemasan bahan yang berbentuk serbuk, cair, bersifat asam, basah, ataupun korosif. Karena rak yang disediakan hanya satu buah, auditor menemukan instruksi kerja permintaan bahan kimia yang sudah beridentitas dan berstatus terkendali. Dari kasus di atas, ada beberapa temuan ketidaksesuaian yang dapat dilaporkan oleh auditor, yaitu sebagai berikut. 1. Kondisi gudang yang tidak kondusif, di mana banyak terdapat bahan kimia yang berbahaya, penataan yang dapat menyebabkan kontaminasi antara bahan kimia tersebut. Tidak ada pintu darurat, tidak ada alat keselamatan, tidak ada sirkulasi udara. Kemudian yang kedua, kompetensi personil yang secara khusus tidak mengerti tentang bahan kimia dan tidak pernah mendapat pelatihan tentang hal tersebut. Auditor perlu mewaspadai walaupun menurut informasi yang bersangkutan, dalam 6 tahun bekerja, dia belum pernah menerima komplain. Hal ini mungkin saja akibat tidak adanya komunikasi yang efektif antara personil atau tidak adanya evaluasi dan kaji ulang manajemen di perusahaan tersebut. Dari materi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kertas kerja yang baik dapat memudahkan auditor dalam melaksanakan pekerjaan lapangan dan mempermudah menyusun laporan keuangan. Sekian presentasi dari kelompok saya. Apabila ada kesalahan dan kata-kata serta tulisan yang kurang tepat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.